sahabat emas, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketemu lagi nih di pertemuan kita yang keempat dengan onsite, obrolan kesehatan terkini. Nah, apa sih tema kita hari ini? Yaitu cegah HIV/AIDS, sehat diri dan keluarga, dalam rangka memperingati Hari AIDS sedunia pada tanggal 1 Desember 2022 kemarin. Ya, nah perkenalkan saya mungkin udah pada kenal ya, saya Ica Nurhayati, petugas Promkes di Puskesmas Dialumas. Lalu di sebelah saya sudah ada Bidan Haji Nasriyah selaku PJ Program IMS HIV. Ya, jadi dengan Bu Haji Nasriyah. Boleh Bu Haji Nas ini dulu sapa dulu teman-teman kita di Instagram ya Bu Haji Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di siang ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan dan kebugaran. Baik, tema sekarang apa ya? Tadi lupa aja. Cegah HIV, sehat diri dan keluarga. Nah, mungkin kalau HIV banyak yang tahu ya, apa sih lebih ke virus ya Bu. Yeah. Nah, kita akan menggali nih informasi lebih dalam apa itu HIV, penularannya seperti apa, biar kita lebih lebih peduli sama diri kita sendiri. Jadi kita lebih hati-hati. Nah, baik langsung aja ya ke Bu Haji Nas, mungkin bisa dijelaskan dulu nih HIV itu seperti apa penjelasannya mengenai HIV. Baik, terima kasih Bu Ike yang sudah memberikan waktu dan tempat di ruang ini untuk kita berbincang. Kebetulan saya pemegang program HIV/AIDS dan IMS. Nah, inilah informasi dasar tentang HIV/AIDS. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang masuk ke dalam tubuh untuk menurunkan kekebalan pada tubuh kita. Nah, siapa aja yang bisa terkena HIV? Semua bisa terkena HIV dengan catatan satu, mungkin dia melakukan seks bebas tanpa menggunakan kondom. Kedua, pemakaian jarum suntik yang gonta-ganti, yang di dalamnya itu mungkin ada orang yang sudah terinfeksi HIV. Yang ketiga adalah bayi yang tertular dari ibu yang ibunya positif HIV. Bisa dibedakan antara HIV dengan AIDS. HIV itu adalah virus yang masuk dalam tubuh, tapi kalau AIDS adalah sekumpulan virus yang sekumpulan gejala yang bisa menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh. Terus ada gejalanya nggak Bu, apa aja tuh? Kan tadi HIV itu virus, kalau AIDS itu sekumpulannya ya Bu ya. Gejalanya tuh apa aja tuh? Oke. Kalau gejala orang tidak bisa dilihat. Ya, dari kasat mata tidak ada yang bisa dilihat. Oh, kamu HIV, oh ini AIDS, oh ini apa. Namun satu-satunya jalan adalah pemeriksaan darah. Nah, barulah di situ kita akan bisa melihat status kita HIV positif atau negatif. Namun kalau dari gejala tidak terlihat, kita bisa anamnesa. Misalnya pasien datang ke kita dengan mengeluh sakit berat badan turun lebih dari 10%, kemudian yang batuk terus menerus, kemudian yang demam terus menerus, tidak, walaupun dia minum obat panas dia tidak turun demamnya, atau dia diare yang terus menerus. Nah, itu baru kita bisa menduga apakah dia HIV. Namun itu kita tidak bisa berbicara, oh kamu HIV, tidak, tanpa melakukan pemeriksaan sampel darah. Itu Bu Ike. Nah, kan misalkan harus pemeriksaan sampel darah, berarti kita harus tahu dulu ya kira-kira ciri-ciri yang tadi Ibu sebutin, berhubungan seksual, misalnya yang berganti-ganti, kapan aja kita
harus memeriksakan HIV gitu Bu? Menurut kita kan bekerja di puskesmas ya, kemudian ada program-program dari Kemenkes itu siapa aja sih orang yang harus diperiksa HIV. Salah satunya adalah ibu hamil itu wajib diperiksa. Kemudian wanita mau melakukan pernikahan. Kemudian yang diduga TBC, ya pasien dengan batuk terus menerus kita duga dengan TBC. Kemudian ada orang-orang yang memang dia beresiko, dia volunteer, artinya sukarela karena dia merasa beresiko, saya mau periksa tes lah gitu kan. Tapi yang memang wajib kita lakukan itu tadi adalah ibu hamil, calon pengantin, kemudian pasien yang terduga TBC, kemudian orang-orang yang memang memiliki beresiko dengan seks yang beresiko itu yang kita harus periksa, pemeriksaan melalui darah. Ya berarti nih sahabat emas, kalau misalkan menikah bisa pemeriksaannya dilakukan di puskesmas ya Bu ya? Ya berarti sekarang nih untuk melakukan pernikahan sudah banyak step-stepnya, dan kebetulan beliau juga untuk bisa mengeluarkan sertifikat Catin ya Bu Haji ya, dengan syarat tadi harus melakukan pemeriksaan dulu ya Bu Haji ya, mungkin seperti itu. Nah saya tertarik dengan tema HIV AIDS sedunia pada tanggal 1 Desember ya Bu. Itu kan temanya equalis, kesetaraan. Nah mungkin bisa dijelaskan nih apa itu maksudnya gitu. Jadi judulnya dari Hari AIDS Sedunia yang jatuh tanggal 1 Desember itu dengan tema sekarang adalah kesetaraan kita, karena tadi di awal saya katakan pasien yang menderita HIV itu tidak bisa dilihat dari kasat mata kecuali dengan pemeriksaan. Makanya Kabupaten Tangerang setiap Hari AIDS Sedunia kami semua program semua tim puskesmas yang ada di Kabupaten Tangerang melakukan kunjungan ke rutan itu untuk melakukan pemeriksaan warga binaan pemasarakatan yang ada di Jambi. Jadi kami selalu melakukan kunjungan itu untuk memeriksakan mereka di sana. Ya. Kemudian kepada remaja-remaja, kepada ibu-ibu yang sudah mengerti dan sudah paham dengan apa itu HIV, kami sangat mengharapkan ketersediaan, keterbukaan atau volunteer dan sukarela untuk melakukan tes. Dan jangan takut ya, konfidensial, semua dijamin kerahasiaan. Kalaupun misalnya dari satu keluarga nih ada yang salah satu menderita HIV, saya tidak mungkin memberitahukan kepada orang tuanya selama tidak ada izin dari yang bersangkutan. Itu mungkin ya. Baik, Bu, bisa nggak sih yang usia remaja gitu terdeteksi HIV gitu, padahal dia belum melakukan hubungan seksual, selain dari tadi penularannya ibu ke anak gitu, bisa nggak sih? Bisa aja. Makanya kalau untuk pemeriksaan HIV itu kita sebelumnya anamnesa. Setelah anamnesa kita ada info konsen. Karena tanpa melakukan info konsen saya mungkin akan bisa aja si pasien tersebut keberatan kemudian menuntut saya. Makanya kita saling bekerja sama. Satu pihak saya akan melakukan pemeriksaan, pihak kedua sebagai petugas puskesmas menjaga kerahasiaan, kemudian dengan catatan kita harus bekerja sama itu dengan tadi info konsen. Nah, setelah pemeriksaan kita juga buat info konsen untuk membuka hasil. Jadi ada dua pemeriksaan, ada dua info konsen tadi, pra sebelum tes dan post tes.
Nah, kalau kedua belah pihak sudah menandatangani, kemudian kita memberitahukannya pun dengan lega, dengan ikhlas, karena di situ kita akan memberikan jalan. Misalnya saya ketemu dengan pasien yang positif HIV, dia pasti akan menerima karena sudah menandatangani info konsen, dan kita akan kasih jalan. Misalnya kita bantu untuk menghubungi LSM. LSM ini orang-orang yang dipekerjakan untuk mendampingi pasien-pasien yang baru terinfeksi HIV. Nah, dari situ si pasien tersebut oleh LSM akan diberikan pengetahuan bagaimana cara penularannya, bagaimana cara minum obatnya, didampingi mau kemana berobatnya. Misalnya, saya mau berobatnya ke Rumah Sakit Umum Tangerang aja, saya mau berobatnya ke puskesmas aja. Karena teman-teman sekalian, sekarang ini udah dari tahun 2015 kalau tidak salah, seluruh beberapa puskesmas yang ada di Kabupaten Tangerang itu sudah bisa melakukan pelayanan pengobatan dengan ARV gratis, kecuali mungkin di awal terinfeksi. Biasanya kalau ada penyakit-penyakit penyerta itu kita konsulin dulu ke dokter spesialis penyakit dalam yang ada di Rumah Sakit Umum Tangerang. Jadi teman-teman semua, terutama remaja-remaji, baik putra-putri, jangan takut untuk memeriksakan diri, untuk melakukan tes, namanya VCT ya, bilang volunteer, tes, dan treatment. Jadi nggak usah takut, pasti akan ada pendampingan, pasti konfidensial. Begitu, baiknya. Kalau misalkan nih, ya Bu ya, tadi itu kalau penularan dari ibu ke anak itu masih bisa memberikan ASI nggak? Oke. Ya, para wanita, para remaja yang atau ibu-ibu yang memang ada keterkaitan dengan gejala-gejala yang tadi, pada saat dia hamil wajib diperiksa trieliminasi namanya. Satu adalah pemeriksaan HIV, kedua pemeriksaan sipilis, penyakit infeksi menular seksual, ketiga pemeriksaan HBsAg, yaitu pemeriksaan hepatitis. Nah, karena 3 virus tersebut bisa menyebabkan kecacatan, bisa menyebabkan kematian janin, dan juga berbahaya kepada ibunya. Nah, untuk tata laksana seorang ibu yang memang menderita HIV agar tidak menularkan kepada bayinya dalam kandungan, itu ada tata laksananya. Pertama, saat si ibu itu dinyatakan positif HIV, kita akan dampingi, kita akan kasih dukungan untuk memeriksakan secara rutin kehamilannya, kemudian akan dikirim tadi yang saya bilang ke layanan pengobatan. Karena kebetulan Puskesmas Jalan Mas ini tidak melakukan pengobatan, namun pemeriksaan tes awal. Jadi kalau pengobatan bisa kita kirim ke rumah sakit umum, bisa kirim ke puskesmas. Kalau di sini yang terdekat adalah Kelapa II, dan bisa dikirim juga ke puskesmas Juru. Nah, kaitannya dengan penularan kepada bayi. Jadi pada saat ibunya dinyatakan positif, ibu langsung diberikan terapi ARV sesuai dengan jadi tidak melihat dia umur kehamilan berapa, jadi langsung semakin cepat kita memberikan terapi dan semakin cepat pula untuk penularan kepada bayi itu bisa cepat diatasi. Pada saat melahirkan ya tergantung. Jadi kalau misalnya setelah dia minum obat lebih dari 6 bulan, itu kita periksa satu CD4, kedua namanya Viralut.
virus di dalam tubuh, kita akan periksa. Ya. Nah, kalau periksa misalnya minumnya dia rutin, kemudian tidak ada maksudnya tidak bolong-bolong dia minum obat, dia rutin, dia pemeriksaan kehamilannya rutin, makannya bagus, olahraga bagus. Umumnya kalau sudah 6 bulan itu namanya undetectable, tidak lagi terdeteksi virusnya. Namun kalau misalnya sudah tidak terdeteksi, dia bisa melahirkan normal, bisa melahirkan di pasien case, salah satunya adalah Ponet Puskesmas, dan bisa melahirkan di BPM kalau dia sudah tidak terdeteksi. Kecuali sekali lagi, kalau misalnya dia masih terdeteksi, itu tetap kita harus rujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu ada khusus tempat untuk perawatan yang HIV positif. Begitu Mbak Ke. Nah, jadi gitu ya, untuk sahabat emas nih yang jika tertarik dan ingin bertanya lebih lanjut mengenai HIV, boleh nih langsung chat di kolom komennya ya, biar langsung bisa dijawab oleh Bidan Nas. Nah, Bu Eji, tadi pengobatan selama 6 bulan itu untuk wanita ya? Atau pengobatannya itu, soalnya saya pernah dengar pengobatan HIV itu jangka panjang, benar atau tidak? Atau gimana seperti itu? Betul, pengobatan HIV itu adalah mungkin bilang seumur hidup ya. Nah, karena saya perlu kembali lagi ke depan. Jadi gini, virus HIV masuk dalam tubuh kita, dia akan menggabungkan diri dengan DNA kita, DNA manusia. Jadi virus itu punya RNA, sementara manusia punya DNA. Di dalam tubuh kita saat virus masuk, dia akan menggabungkan diri, dia akan menggabungkan diri dengan DNA manusia, sehingga di mana ada sel virus, di mana ada sel itu ya di situ kan sel virus nempel. Makanya seumur hidup minum obat, dan seumur hidup pasien itu mengidap. Namun kembali lagi, kalau dia pengobatannya rutin, disiplin, hidup sehat, makan bergizi, tadi yang dibilang saat diperiksa dia undetectable, artinya sudah tidak terdeteksi, tapi tetap harus minum obat ya, karena obat itu adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh, bukan untuk mematikan virus. Karena sampai saat ini untuk obat virus itu belum ada, hanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, itu jadi teman-teman remaja yang ada di wilayah Bencongan, terutama yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang, kalau kita merasa beresiko ya, baik yang misalnya pernah hubungan seks dengan sesama jenis, atau dengan pacar, atau dengan siapa aja, dan remaja-remaja yang pernah melakukan penggunaan jarum bersama-sama dengan sukarela, dengan hati yang ikhlas, saya harus tahu status saya, maka datanglah ke puskesmas atau layanan yang melayani pemeriksaan HIV. Jadi rahasia terjamin ya Bu? Insya Allah seperti itu. Nah, tadi udah tuh HIV, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung ya. Nah, ini mau bahas sedikit tentang IMS, karena HIV masuk tadi ya Bu ya, tentang IMS adalah infeksi menular seksual nih sahabat. Jadi HIV itu pintu masuk, betul ya Bu ya, pintu masuk HIV. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan apa aja sih yang ada di IMS itu selain HIV, karena Bu Ejinas juga megang program IMS gitu. Boleh Bu? Baik. Jadi sekali lagi, tadi IMS, infeksi menular seksual, adalah pintu masuknya HIV. Kenapa harus dibahas? Ya, karena
seks itu adalah suatu kebutuhan biologis manusia, sama dengan makan, minum sehari 3 kali. Ya, kalau seksnya sehat, seksnya normal bisa seminggu 3 kali. Ya, namun ada juga yang memang hiperseks, ada juga yang hiposeks, ada. Kita berbicara tentang seks yang beresiko. Seks beresiko itu adalah seks yang menyimpang. Contoh, kita melakukan hubungan seks tanpa nikah, beresiko. Kita melakukan hubungan seks yang bukan tempatnya, ya, seperti contoh LSL, seks laki, LSL laki, seks laki, ya. Kalau misalnya itu kan artinya bukan tempatnya. Jadi tempatnya seks itu antara lelaki dan perempuan dan sudah ada tempatnya masing-masing. Kalau antara lelaki dengan lelaki bukan tempatnya, itu sudah seks yang menyimpang. Baik. Nah, di dalam seks yang menyimpang itu tentu tidak mungkin kan si ini saya bersih, saya sehat, tidak mungkin seperti itu. Nah, dari seks yang bergantian, misalnya saat ini seorang suami misalnya, seorang suami di rumah melakukan seks dengan istrinya, kewajiban nafkah lahirnya. Kemudian dia jajan lagi di luar, berarti itu udah seks menyimpang. Jadi itu bergonta-ganti pasangan. Kita tidak pernah tahu pasangan kita yang di luar itu sehat atau tidak. Ya. Kemudian misalnya kita bawa ke rumah, kita mau melakukan lagi hubungan seks dengan istri. Nah, dari itulah akan bertukar-tukar, berpindah-pindah penyakit. Salah satunya adalah penyakit gonore, yaitu kalau yang kita bilang sih GO gitu ya. Yang kedua yang lebih ekstrim lagi adalah sipilis. Nah, dari sipilis itu salah satunya nih gejala GO-nya itu kencing sakit, kencing di akhir kencing ada nanah atau di awal kencing keluar nanah. Kemudian kalau kita akan periksakan di laboratorium itu juga bisa mungkin didapatkan namanya diplococcus, atau bisa aja kalau perempuan namanya trichomonas, bisa aja ditemukan jamur, bisa aja ditemukan chlamydia. Nah itu kalau ibu hamil yang menderita penyakit GO, sipilis dan sebagainya, IMS, dia akan bisa satu mengancam kehamilannya. Kemudian juga mengancam kecacatan janin, juga mengancam infeksi kepada ibunya. Jadi sebisa mungkin kita harus setia dengan pasangan kita. Harus, kalaupun misalnya setia, kemudian kondom. Dari kondom itulah salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya penularan penyakit infeksi menular seksual. Mungkin itu, Baik, masih ada lagi? Terkait tadi tema kita ya Bu ya, sehat diri dan keluarga. Nah, pencegahannya nih Bu, biar kita jaga diri kita untuk tidak sampai terkena penyakit-penyakit yang tadi Ibu sebutkan. Baik. Dari judul cegah diri dan keluarga. Diri dulu kita sehatkan. Contoh tadi, saya merasa beresiko. Berarti diri kita harus segera memeriksakan kelayanan yang ada, pelayanan HIV-nya. Ya, itu tadi diambil sampel darah. Ya. Dari situ kita bisa melihat, oh negatif, oh positif. Kalau negatif, kalau misalnya dia pernah beresiko, itu kita tunggu masa window period, adalah masa jendela kurang lebih 14 hari. Karena dari 14 hari itulah bakteri, kuman, virus masa inkubasi di dalam tubuh kita. Setelah 14 hari kita periksakan ulang, hasil masih negatif. Kemudian terus berjalan searah waktu, kita periksakan lagi 3 bulan lagi. Terus, dinyatakan kita negatif. Baik,
tidak masalah ya, berarti alhamdulillah. Tapi kalau positif, selain bapaknya yang penyakit diobatin, dipanggil pasangannya untuk dilakukan pemeriksaan. Misalnya istrinya harus dibawa. Memang sih kadang-kadang kalau misalnya suaminya sering selingkuh, sering jajan, akhirnya pada saat pasangannya atau istrinya dibawa ke tempat layanan kita, sering terjadi berantem. Istri sama suami berantem. Namun saya punya trik sendiri. Biasanya saya suruh bawa si istrinya ke pelayanan, tapi di tempat yang berbeda. Jadi tidak dalam satu tempat satu waktu. Istrinya dulu dipanggil, setelahnya dipanggil. Kita kan sudah callingan nih sama suaminya. Istrinya dipanggil. Nanti istrinya akan nanya, emang saya sakit apa? Emang suami saya sakit apa? Kita tidak perlu membuka rahasia si suami. Bilang aja, semua pemeriksaan wanita itu harus diperiksa kalau yang sudah berumah tangga. Sampai saat ini sih baru sekali ada suami istri yang berantem. Ya, selebihnya enggak, karena kita selalu anamnesisnya itu berbeda waktu, jadi enggak sampai berantem, tapi si istri selalu kita pantau dan si suaminya selalu kita pantau. Jadi kita di situ harus terjalin kerjasama antara si pasien, maksudnya suaminya nih yang pertama kali. Jadi kita tetap komunikasi dengan si suaminya, tetap kita komunikasi dengan istrinya. Nah, dari komunikasi itulah insya Allah didapatkan keluarga yang sehat tanpa ada penyakit-penyakit penyerta, penyakit-penyakit yang bisa merugikan keluarga itu sendiri. Nah, kalau misalnya si istrinya bermasalah, penyakit-penyakit yang tadi, misalnya dia kena GO, kena sifilis, kena chlamydia, atau kena trichomonas, si suaminya kita panggil juga tetap ya, karena yang bermasalah pertama adalah istri ya. Si suaminya dipanggil untuk dilakukan pengobatan. Sama tekniknya seperti itu. Jadi kita tetap akan bertanya di luar, di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda. Salah satunya adalah kalau suami dibawa berobat, dia akan bertanyanya lebih banyak. Istrinya begini begitu deh. Sebisa mungkin kita harus bisa menjaga rahasia istrinya. Begitu. Kalau saat ini ya Bu, menurut Ibu untuk pemeriksaan IMS atau HIV sendiri di luar ibu hamil seperti itu gimana Bu? Soalnya kayaknya sepengetahuan apa ya, terlihat itu untuk IMS itu pada malu atau jadinya tidak jujur. Nah, kira-kira gimana tuh? Baik, umumnya kalau orang datang itu salah satu adalah banyak bohongnya. Apalagi anak-anak remaja nih yang belum pernah menikah, ya, dia pasti lebih banyak. Kita punya teknik sendiri untuk menanya. Iya, jadi memang dibutuhkan pengalaman, ilmu, komunikasi itu harus punya gitu ya. Jadi saat dia berbohong pasti akan ketahuan. Nah, selama ini ya mereka ditanya, oh enggak Pak, enggak Bu, saya gini enggak. Padahal dari fisiknya kita sudah terlihat. Ya, dari pengalaman dia sudah kita bisa baca, tapi dia selalu berbohong. Ada teknik-teknik tersendiri yang bisa kita bertanya dan dia akan jawab dengan jujur. Gitu mungkin. Baik. Gimana nih sahabat Mas? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Mumpung masih ada ya, waktu kita udah lewat sih sebenarnya. Nggak apa-apa nih kalau misalkan masih ada yang bertanya. Sambil kita nunggu kalau misalnya ada yang nanya ya Bu ya. Menurut Ibu perkembangan HIV saat ini di Indonesia gimana Bu? Apa naik atau turun angkanya gitu Bu? Siapa tahu kan teman-teman nih pengen tahu gitu angkanya gimana. Baik, saya mungkin belum bisa menyebutkan angkanya berapa. Namun kalau dari program, dari target, dari target saya
berkecimpung memegang program HIP itu dari tahun 2008. Itu kita hanya paling banyak dalam 1 bulan itu kita dapat 30 ya. Artinya bukannya orang HIP-nya 30 yang mau memeriksa IMS, 30 yang sukarela ya datang ke puskesmas. Kita lebih banyak melakukan mobile visiting, yaitu ke salon-salon, ke tempat refleksi, ke hotspot yang di situ banyak berkerumun anak-anak muda. Nah, kalau yang datang ke sukarela ke puskesmas itu jarang sekali. Nah, itu target itu dulu hanya nggak nyampe 1000-an. Itu paling tinggi seingat saya hanya 130. Semakin kesini semakin naik. Nah, untuk target yang tahun 2022 ini, target saya sudah 1154. Berarti sudah naik dari 12 tahun itu udah naik 100%. Gitu ya. Karena apa? Pergaulan semakin banyak, budaya-budaya dari luar negeri udah masuknya tanpa ada batas ke kita. Kemudian mungkin dari moral kita yang sudah menurun, stigma juga sudah memang masih ada stigma ya begitulah pergaulan anak muda sekarang. Mungkin karena orang tua sibuk dengan pekerjaannya sehingga kurang memperhatikan anak-anaknya bebas bergaul di luar. Itu salah satunya kenapa targetnya kita selalu meningkat gitu. Ini belum seberapa kalau dibilang seperti gunung es ya. Jadi targetnya 1115 bisa jadi mungkin lebih banyak lagi. Nah, dari yang kita targetkan. Dan untuk yang periksa, alhamdulillah sampai saat ini sepertinya remaja-remaja yang sudah melakukan hubungan seks beresiko dengan sukarela, dia sudah banyak yang datang ke puskesmas tanpa lagi diantar sama LSM, tanpa diantar sama pendamping atau namanya KD ya. Jadi mereka sudah datang sendiri kalau dia merasa berisiko. Terutama juga wanita-wanita atau pria-pria yang ingin menikah, karena memang itu juga ada keharusan dan syarat-syarat menikah adalah salah satunya harus periksa trieliminasi. Nah, begitu Mbak Ibu. Bu, terkait ini ya, saya mau minta pendapat Ibu nih sebagai pemegang program HIV. Saya pernah dengar gitu Bu, sebuah artikel. Jadi saat hari AIDS itu bagi-bagi kondom. Nah, gimana itu Bu? Gimana maksudnya? Pembagian kondom gitu, secara bebas. Gimana itu Bu? Dari siapa pembagian kondomnya? Dari pokoknya untuk masyarakat gitu, dibagi-bagi. Nah, itu menurut Ibu gimana tuh? Ya, jadi kalau pembagian kondom, kalau kasarnya itu kita melegalkan seks ya. Nah, kita melegalkan seks. Namun kita juga harus bisa menilai manfaat dan mudaratnya. Ya, manfaatnya yaitu tadi penyebaran HIV dan IMS itu tidak melambung tinggi. Tapi mudaratnya itu tadi seolah-olah kita melegalkan orang yang melakukan hubungan seks ya. Ya salah satunya itulah untuk menurunkan angka infeksi bagi-bagi kondom, karena dengan kondom itu adalah istilahnya menghalangi mencegah penularan IMS. Nah, kalau sudah mencegah penularan IMS, diharapkan HIV pun juga akan menurun, begitu. Ya tadi itu manfaatnya. Kalau menurutnya ya sekali lagi memang itu kan dosa besar ya kalau kita melakukan zina, kalau kita mengikuti aturan agama, ya itu salah satunya adalah zina. Yaitu ya dilarang oleh agama dan negara sebenarnya. Namun manfaatnya itu
Salah satunya adalah bagi-bagi kondom mencegah penularan IMS. Ya, selain kondom itu juga mencegah terjadinya kehamilan. Dan yang lebih penting memang mencegah penyakit infeksi menular seksual. Gitu. Karena semua penyakit yang ada di kelamin tanpa kondom itu bisa 100% kena. Ya, kayak kutil kelamin, herpes, kemudian penyakit-penyakit yang lain itu bisa menularkan. Khusus mungkin yang LSL ya. Seks laki itu kan dia berhubungannya, ini agak sedikit ada sedikit itu, tapi ya apa ya kalau dibicarakan ya. Ada sedikit vulgar, dia melakukan hubungannya di anus ya. Nah, kalau di anus itu salah satunya adalah bukan tempatnya dan dia tidak memiliki lubrikan, pelumas. Beda dengan alat kelamin wanita, ada lubrikannya, ada cairan Bartolinnya, sehingga pada saat sudah, aduh saya jadi nggak enak nih ngomongnya nih. Ya, salah satunya adalah ada lubrikannya sehingga tidak membuat luka. Tapi kalau yang tidak ada lubrikannya itu akan meregang, anus itu akan meregang, kemudian akan timbul luka. Dari situlah penularan HIV yang sangat tinggi di kalangan LSL. Beda dengan WPS. WPS itu kalau dibandingkan WPS 10, WPS 100 mungkin yang HIV-nya 2, kalau LSL 10 yang kena HIV-nya bisa 2 atau 3. Nah, karena itu tadi ya, di daerah situ tuh tidak ada lubrikan dan sempit dan banyak pembuluh darah. Begitu. Baik, jadi gitu ya sahabat. Yang pertama kita harus berperilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang kedua kita harus setia nih sama pasangannya. Mungkin itu ya Bu ya. Nah, belum ada yang nanya, baik karena waktu sudah lewat ya. Mungkin kesimpulan aja nih Bu mengenai tema kita hari ini. Oke ya. Baik, teman-teman remaja putra dan remaja putri di wilayah Bencongan Kelapa II, saya sebagai petugas sangat berharap sekali kedatangan teman-teman untuk memeriksakan diri, menjaga diri dan menjaga keluarga. Kalau diri kita sudah sehat, keluarga insya Allah juga akan sehat. Ingat, kita itu bakal tua. Ingat, kita itu harus punya keturunan. Ingat, kita itu bakal diurus oleh anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita, pasangan kita harus sehat. Dia akan melahirkan anak-anak kita yang sehat. Jika anak-anak kita sehat, dambaan keluarga, dambaan negara. Sehingga mungkin nanti akan meneruskan generasi-generasi yang lebih sehat lagi. Jadi jaga diri agar selalu sehat, selalu energi, jaga keluarga, lindungi anak-anak kita, sehingga saat kita tua, kita akan dirawat oleh anak-anak kita yang sehat. Nah, untuk itu saya berharap sekali ya, pemeriksaan volunteer sukarela, datanglah ke Puskesmas Jalan Emas. Insya Allah konfidensial dan semuanya akan teratasi dengan sesuai dengan tema kita, sehat diri, sehat keluarga, sehat anak-anak kita. Mungkin itu saja, baik ya. Mungkin tambahan Ibu, Poli IMS buka setiap hari apa? Baik, Poli IMS buka di jadwal itu tiap hari Selasa dan Senin, Selasa, Kamis, Jumat, jadi 4. Tapi kalau misalnya memang memang misalnya mendesak di luar itu, boleh telepon, boleh janjian. Karena kita di sini sebagai petugas itu bukan cuma satu untuk pelayanan, bukan cuma satu program yang dipegang. Jadi janjian dulu, misalnya harinya nih kebetulan saya lagi rapat atau kebetulan saya ada posyandu. Ya, jadi kita janjian. Kadang-kadang kalau yang pasien-pasien IMS janjiannya di atas jam 12 ya. Jam 12 insya Allah semuanya
kegiatan sudah selesai, kegiatan kepada pelayanan di masyarakat selesai. Jadi saya melayani orang-orang yang memang ada janji dengan saya di atas jam 12. Insya Allah dilayanin. Jadi buat janji dulu ya, atau kalau memang mau datang di hari layanan dari pagi datangnya. Ya, tadi janjian dulu ketemu dengan bidan Nasriyah ya untuk IMS ya. Jadi boleh nih kalau misalkan keluarga atau tetangga atau orang terdekat yang memang membutuhkan pelayanan ya, pelayanan IMS, boleh bisa datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya ya. Untuk puskesmas Jalmas sendiri hanya melakukan pemeriksaan ya Bu ya. Untuk pengobatan akan dirujuk ke puskesmas terdekat atau puskesmas yang melayani pengobatan untuk IMS. Nah, mungkin iya boleh di gini jadinya. Kalau misalnya ada pelayanan kita ada yang positif HIV, itu kita biasanya kirim baik ke ya, karena kita bukan puskesmas PDP namanya, pengobatan bukan. Tapi kalau untuk IMS, insya Allah semua bisa diatasi di sini. Infeksi menular seksual, bahkan kita banyak dirujuk dari puskesmas-puskesmas lain di Kabupaten Tangerang ini ya. Jadi saya selalu ditelepon untuk merujuk pasien-pasien yang memang tidak bisa ditangani di tempat lain gitu ya. Dan kalau misalnya di saya pun di puskesmas Jalan Mas pun artinya ini tidak bisa ditangani, kita rujuk lagi ke tempat yang jenjang yang lebih tinggi lagi. Iya begitu. Intinya kita harus sama-sama lebih perhatian kepada diri kita sendiri atau keluarga atau memang orang-orang yang membutuhkan pelayanan IMS ya. Karena tadi semakin tahun berganti tahun itu semakin tinggi angkanya ya. Karena memang budaya dan faktor lainnya mempengaruhi untuk meningkatnya angka kasus tersebut. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih banyak Bu Hajina atas waktunya siang ini ya Bu. Akhirnya kita bisa melakukan penyuluhan ya. Baik, terima kasih Bu Hajina. Kami tidak bosan-bosan nih untuk memberitahukan dan mengingatkan karena COVID-19 belum selesai ya Bu Haji ya. Jadi tetap teman-teman semua menerapkan protokol kesehatan apa aja itu 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan melakukan vaksinasi. Karena patuh tidak bisa sendiri, harus bersama-sama saling menjaga satu sama lainnya. Baik, pengumuman juga nih, pemberitahuan juga bahwa kami di Puskesmas Jalmas memiliki klinik remaja, konseling remaja, dan konseling upaya berhenti merokok. Jadi bagi keluarga yang memang membutuhkan pelayanan konseling tersebut bisa datang ke Puskesmas Jalmas. Baik, akhir kata terima kasih teman-teman atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu punya siapa?